Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadza, ay pondok pesantren Al-Masrurah wa ahlihi wa dzurriyyatihi wa talamitihi wa ghairahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala aidan: ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, ibu nyai, asatid wa asatidah, wabil khusus akhinal kiram Romo Yai Aminuddin Hasan wa zaujihi wa ahli baitihi wa talamitihi, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Yogja, wabil khusus Kecamatan Gamping Kasian, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pilih menopo pada malam hari ini kami ditakdirkan Allah bisa bersilaturahim ing ngersa panjenengan, khususipun dateng Romo Yai selaku pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Maghfirah Al-Masrurah. Mugia sedaya para jamaah dan santri di samping diparingi Allah sehat jasmani, uga sehat rohani, sehat imani, sampak terhadap ihsan datang Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. Ugi terhadap Romo Yai mugia diparingono sehat, diparingono panjang siswanipun sehingga saged momong panjenengan kalih kula, lan mugia juga panjenengan kalih kula gesang ing alam dunya estu saderengipun kapundhut dening Allah, diparingono sampun liko
sampun kepanggih Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya untuk malam hari ini kami akan kasih materi, tetapi sebelumnya perlu diketahui bahwasanya nanti setelah kami memberikan materi ada 2 sesi Pak Bu yang sudah menjadi kebiasaan kami ketika saat kami habis memberikan penjabaran materi dilanjutkan tanya jawab. Kula manut mawon mengki sampai jam pinten monggo kersa. Nggih. Pitakonnya itu tidak terbatas, monggo, terbatas nggih monggo. Tapi ketahuilah satu hal, saya hadir di sini ini bukan karena apa-apa. Saya dihadirkan Allah di sini semata-mata silaturahim, bagi-bagi ilmu, supaya iman kita di dalam mentauhidkan Allah biar tidak keluar dari rel aturan yang sudah ditegaskan Allah di dalam Al-Quran. Sebab mohon maaf, banyak tentang masalah zikir ini masih kebingungan. Materi untuk malam hari ini adalah tancapkan zikir itu sampai pada liqa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya zikir Anda bisa sambung, terus Mbah Yai wau, sambung terhadap Allah di dalam kemakrifatannya. Bagaimana caranya panjenengan kalih kula zikir ini nanti ruhaniyah ini bisa sampai datang makom musyahadah, atau bahasa di dalam thariqah, bagaimana suluk Anda ketika zikir itu bisa sampai wusul pada Allah. Memang ada persyaratan kriteria yang harus diketahui, dan malam hari ini saya bahas tuntas, entah sampai jam pinten wallahu a'lam. Bu, siap pinten jam? Halo, siap pinten jam? Sak rampungi mawon nggih. Kiai ku jangan ditaker jam-jaman, petang jam misalnya ngono, empun. Masalahe nek kedangon iki nek njaluk suwe-suwe iku ya iki nggarakno kiai cepet matek ya ngene iki. Pun sak cukupe, sing penting tuntas tanya jawab sekalipun itu 5 jam. Nggih. Pun ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, tidak ada satu kedamaian, ketentraman, keabadian kecuali Anda bertemu Allah. Bahasanya hanya dengan zikir ini itulah yang akan menjadikan dirimu damai. Pertanyaannya, zikir yang bagaimana? Ini sebagai pertanyaan besar
di tengah-tengah kalangan umat Islam baik di syariat maupun di thariqah. Malam hari ini kami jawab. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ayat ini mengandung pengertian bahwasanya untuk sambung ruhaniyah kita pada Allah niku sulit, susah setengah mati. Tapi bukan berarti sulit dan susahnya itu, sukarnya itu tidak bisa sampai pada Allah. Enggak. Makanya bahasanya dzikron katsiron, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, kita ketika lahir dulu waktu kecil, apa mungkin langsung berdiri? Tidak toh? Tidak. Pasti ada beberapa proses yang harus kita lewati. Kita melumah dulu, miring, kemudian tengkurap, kemudian duduk, kemudian kita bahasanya ngesot, ya, berangkang, belajar berdiri, kemudian belajar berjalan. Tidak langsung ketika lahir berdiri lari, enggak. Begitu juga dengan proses zikir ini pada Allah. Tidak jauh berbeda. Ingat ya. Disebut manusia ini Allah ciptakan kita dari unsur jasmani juga unsur rohani. Unsur jasmani kita Allah ciptakan dari tanah, nanti akan kembali ke tanah. Unsur rohani, innalillah, dari Allah, nanti kita harus kembali bisa pada Allah. Bagaimana mungkin ruhaniyah akan bisa kembali kepada Allah, kata Rasul Kalbargi, seperti kilat, manakala kita di dunia ini belum mengerti jalannya kembali. Dan perlu diingat bahwasanya Allah kasih jasmani ini dua mata yang disebut ainul basariyah, mata yang ada kaitannya dengan jisim atau jasmani ini, untuk melihat keindahan alam ciptaan Allah, untuk kita saling bermuadaah, saling bersilaturahim, saling ta'aruf, saling melihat, begitu seterusnya. Dan juga Allah kasih dua mata, yang kedua ruhaniyah ini yang disebut ainul basirah. Khusus ini wajahtu wajhiyah terhadap siapa? Lilladzi fatoras samawati wal ard. Qala ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 115,
fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada bertempat, taruhlah wajah ruhmu terhadap Allah, sebab Allah itu ya di depanmu, di belakangmu, di kiri kanan, atas bawah, dalam luar, huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Bagaimana mata saya bisa melihat keindahan dunia di depan saya, mata jisim, lawang mata saya tertutup sesuatu. Apa yang terjadi? Gelap. Bagaimana saya bisa tembus pada Allah? Wong ainul basirah saya tertutup sesuatu. Yang terjadi adalah sebab apa? Iya Pak, kalau tutupi serban, buang, katarak, dibawa ke dokter, diseset, jelas. Kalau matanya hati, wahai manusia, sudah kau fikirkankah tentang ruhaniyahmu terhadap Tuhanmu sementara kau ditunggu kematian? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa qala aidan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh gelap, sungguh sengsara, sungguh tersesat ruhaniyah itu tatkala di dunia kadzdzabu biliqa'illah, mendustakan pertemuan terhadap Allah. Makanya leres Romo Yai wau, kakean kok pikir perkara urusan dunya, akhirnya jatuhe ati sampean kali kula enggak ada kesempatan untuk lekas kembali pada Allah. Allah tidak melarang bagi hambanya di dunia ini untuk mata'ud dunya, memikirkan kepentingan, kebutuhan apa yang bersifatkan duniawiyah, silakan. Tapi satu hal, ada kepentingan yang luar biasa dan amat di atas penting. Apa? Bertemu Allah. Coba ayo disensus Pak, umat manusia. Umat Islam ajalah, kita tidak mengatakan umat manusia, umat Islam. Berapa persen di antara kita umat Islam yang ruhaniyah hatinya memikirkan untuk bertemu Allah? Berapa persen di antara umat Islam di dunia ini yang hanya memikirkan pertemuan terhadap selain Allah? Ingat, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bila mana kau terus memikirkan ruhaniyahmu, kau jadikan mikir, oramu utakmu kok kayak mikir, hatimu juga kok kayak mikir tentang masalah mata'ud dunya, itu yang akan menjadikan dirimu lalai dari Allah sampai akhir hayat. Naudzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita yang hadir di sini, ayo kita pikirkan
pertemuan terhadap Allah. Caranya bagaimana? Wa man kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, ada dua syarat yang harus kita laksanakan. Pertama adalah falya'mal amalan sholihan. Ini ada kaitannya dengan zikir, ada kaitannya dengan khalwat, uzlah. Dan dimulai mana zikir ini? Sebelum kami membahas tentang zikir secara lughat dan secara istilah akan kami terjemahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Zikir itulah bahasa Arab toh Pak ya, Bu? Bahasa Arab nggih? Zikir. Saya alihkan bahasa Indonesia, diartikan ingat. Ingat. Dan zikir ini ada beberapa tahap. Secara istilah adalah zikir adalah hati sadar dan menyadari bahwasannya, contoh yang mengumpulkan kita di majelis taklim ini tidak ada lagi kecuali Allah. Saya ulang, hati sadar dan menyadari bahwasanya olehnya kita berdiri, rukuk, sujud, duduk atau berkumpul di sini semata-mata karena pertanyaannya Allah yang mana? Pertanyaannya Allah yang mana? Harus kita kenali. Makanya beliau tadi ketika berdiri atau duduk harus ruhaniyah ini berzikir pada Allah. Harus. Lah terus zikir yang manakah yang akan bisa menembuskan ruhaniyah ini sambung terhadap Allah? Monggo, ayo diproses satu persatu. Monggo. Pengajian yang seperti ini dulu itu Pak Bu sangat mahal, artinya jarang dikupas. Andai kata dikupas, itu kita mendapatkan bentuk kinayah. Gak usah jauh-jauh kulo. Saya sama abah saya gak pernah dibuka kanti jelas seperti pada malam hari ini nanti, enggak. Kinayah aja. Itu termasuk beliau santri nimbah saya ada di Kediri itu, sinten niku yang terkenal itu sing sampun wafat. Udah, gak usah.
Pun kembali kepada zikir adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya segala apapun obahe makhluk iki sing ngobahno Gusti, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Nah, jelas. Ini dasar. Kalau makhluk itu bisanya bergerak semata-mata karena digerakkan oleh Allah. Bon. Kita di dalam agama Islam diajarkanlah kita mulai tarbiyah ibtidak kita yang namanya zikir jahri yang disebut la ilaha illallah. Monggo iki maksudnya piye? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Oke. Saya menerangkan zikir jahri iki Bapak Ibu. Disebut jahri diucapkan secara lesan. Terdengar dirinya juga terdengar orang lain. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Oke. Sebelum ruhaniyah ditiupkan Allah di jasad, ada sebuah perjanjian antara ruh dengan Allah. Kira-kira jenengan eling napa mboten? Mboten. Sebab gak eling iku lho akhire kita itu sering lali dateng Gusti Allah ya Karim. Kita tahu sejarah beliau, mbah buyut kita, beliau Nabiullah Adam alaihissalam. Sebab lalai dengan perjanjian Allah itulah sehingga beliau mendekat dan makan buah huldi. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam sendika dawuh, kau ingin tetap di negeri yang aman, santausa, damai, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, yang disebut al-jannah. Nggih mboten? Selama-lamanya sedika dawuh. Tapi satu Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Asyajarah, Pak, bahasa Qur'annya itu asyajarah, bukan buah tapi pohon. Sebab buah itu nyantole ning pohon. Sebab begini Dam, kalau kau berani mendekat, mesti kau akan kepingin. Kalau sudah kepingin, kau lalai terhadap pesanku. Akhirnya kau berupaya untuk mendapatkannya. Ringkes cerita, iblis nggodha keplecok mboten. Allah ya Karim. Sekarang kita, Allah sudah menjanji terhadap ruh, arwah semua umat manusia. Alastu birabbikum,
Anda menjawab qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau nanti di dunia akan tetap menyembah, memuja, memuji mung padaku, hanya padaku? Qalu podo jawab sapa arwah bala injih sendika dawuh. Ibu bapak tak tanya jenengan eling boten eling nggih? Iya. Subhanallah. Ini proses kita Pak ya. Proses kita ketika Allah dawuh wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Enggak apa-apa. Ketika saat ruh sudah ditiupkan ke jasad, mengalami beberapa proses ya. Akhirnya lahirlah kita sebagai insanul kamil. Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya ruhaniyah kita itu belum kecampuran dengan kesenangan dunia. Nggih mboten, terus Mbak Yai aja kok pikir PT iku. Mikir-mikir aja nemen wajibe wong menungso ya mikir. Bojomu minggat ya gak usah nemen-nemen kok pikir. Lumrahe umumnya kita manusia mikir, tapi cukup di akal saja. Sementara ruhaniyahmu peruntukkan hanya pada Allah. Piye carane? Buka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Carane. Jadilah kau seperti ikan hidup di lautan. Airnya asin tapi ikannya tidak ikut asin. Tidak hanya 1 hari Pak Bu. Tidak hanya 1 bulan ikan yang ada di lautan campur dengan air asin. Bahkan kadang berpuluh tahun. Tapi mengapa ketika ikan itu kita ambil dari lautan kita makan tidak terasa? Mengapa? Sebab lah ini. Silahkan secara jasmani kita bermewah-mewahan dengan kesenangan dunia. Silahkan. Manusia. Kita dihadapkan 3 kebutuhan Pak Bu. Sandang, papan, dan pangan. Nggih mboten? Bagaimana kita bisa bikin rumah kalau kita tidak kerja? Bahasa umum. Bagaimana kita bisa makan kalau tidak kerja? Bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan anak istri jikalau kita tidak kerja? Jasmani semuanya. Silahkan. Tetapi percaya atau tidak Anda, di tengah-tengah semua apa kemewahan duniawiyah ini, percaya atau tidak Allah ada di situ? Percaya atau tidak panjenengan, Allah mesti ada di situ. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun ketika anak kecil belum akil balik, walaupun dia tidak bekerja Pak Bu, tetap makan.
dari orang tuh wis mesti kasih sayang. Orang tua itu bentuk kasih sayang rahmannya Allah yang diletakkan pada orang tua kita, akhirnya kita dihimpun oleh orang tua sampai akil balik. Belum mengenal kesenangan duniawiyah, belum kenal ruhaniyah itu. Tetapi ketika saat jenengan kalih kula menginjak akil balik, mulai ruhaniyah iki lalai pada Allah. Otomatis kalau waktu sebelum balik jenengan selalu makrifat Allah, ruhaniyah ini selalu. Sampai hadis Rasulullah mengatakan, bila mana ada seorang anak kecil sebelum balik kok ya meninggal, dijamin surga. Karena ruhaniyahnya ini masih konsisten atas perjanjian tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan memuji kecuali pada alhamdu utawi sekabai puji iku lillahi, mung kagungane Gusti anak kecil kita. Iki proses Pak ya, proses. Tapi ketika akil balik, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhiri ayat. Gusti Allah iku nguji jenengan kalih kula. Nabi Adam diuji oleh Allah lewat iblis. Diputar dawe Allah ambek iblis. Dawe Allah, Adam, jikalau kau selama tidak makan buah khuldi, selama itu kau tetap ada di syurga. Allah nguji kita lewat nafsu dalam diri kita masing-masing. Innahu lakum aduwwum mubin. Padahal itu adalah musuhmu yang paling nyata. Diuji kita. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Nafsu, Allah menguji kita lewat nafsu, yang nafsu itu membikin bahwasanya kesenangan dunia itu adalah segala-galanya. Sambung Pak Bu? Sambung nggih? Saged dilanjut? Kalau dereng sehat tenan, tasik 80%. Prinsip kula ngeten, ngaji undangan yang diai walaupun sakit tetap kadung janji oke, kula parani urusan mati ning dalan urusane Gusti Allah. Prinsip kula namung ngoten. Pun nafsu membikin kesenangan dunia. Di dalam kesenangan dunia bagi seorang laki-laki adalah wanita, bagi seorang wanita adalah laki. Makanya jangan heran kalau anak laki-laki sudah akil balik atau perempuan mesti ngumet goleki pacar. Lah ngoten nggih. Zaman saiki. Yang laki mumet, apalagi Pak sakniki zamane mudah sekali lewat medsos. Wes. Dulu ya mungkin lahir di tahun 70 atau 60. Kalau tidak memakai apa?
Orang ketiga susah, gitu. Susah. Wong mungkin bopo biung kita dulu itu kita nggak tahu langsung dijodohkan. Yang banyak seperti itu dulu. Anak nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu sudah ada janur kuning, gitu. Dulu. Kalau sekarang cari sendiri. Kebanyakan. Oke. Setelah kita masuk dalam nador, bertemu, khidbah, akhirnya akdu nikah, apa selanjutnya? Banin, anak. Diuji. Setelah banin, kona tiril mungkontoroh, dunya brono. Artinya Bapak Ibu, bagaimana caranya nafsu mengemas mata dunya, kebutuhan dohiriyah jasmani ini segala-galanya. Ternyata kita semua manusia terjatuh dalam hubungan cinta pada selain Allah yang disebut hubbus syahwat. Ini proses kita, Pak. Tidak hanya jasmani, ruhaniyahnya kita itu juga mencintai. Makanya mengapa kita ketika saat ibtidak agama Islam lewat hukum syariah kita diajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha ini sedikit ya, kudune diterusno, cuman tak terangno dili, ono wakof istifham. Ada perintah nafi. Nafi itu apa? Pembersihan. Apa sebab rumah kita itu ada perintah saponono, bersiono? Sebab kotor. Nggih mboten? Sebab kotor. Ruhaniyah kita Bapak Ibu mulai sejak akil balik entah sampai berapa tahun kita, ruhaniyah kita itu terkotori oleh perkara-perkara masiwallah, yaitu perkara selain Allah yang dalam Al-Quran disebut hubbus syahwah, kesenangan dunia. Kalau dalam kitab hikam disebut al-aghyar, perkara yang memetengkan, menggelapkan hati. Allah dawuh fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Disebut sebagai penyakitnya hati, tutupnya hati kita, akhirnya mata hati kita tertutup oleh sesuatu, gelaplah ruhaniyah terhadap Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Iki proses Bu ya, proses. Oleh sebab itu bersihkanlah perkara selain Allah yang sudah jatuh di dalam hatimu, sehingga hatimu bercinta pada selain Allah di sini. Inilah namanya nafi. Ya, namanya nafi. Bersihkan. Kalau kau sudah membersihkan cintanya ruhaniyahmu terhadap selain Allah, maka illallah isbat. Tetapkanlah, encepke Allah di dalam hati. Piye carane? Iki yang terpenting. Bagaimana caranya? Ini disebut dzikir jahri. Dulu kita waktu ibtidak ya disuruh hai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah gitu dah. Sehingga kalimat tauhid ini
masuk di dalam salah satu rukun Islam yang pertama, yaitu asyhadu, saya bersaksi. Nah, ruhaniyah ini bersaksi melihat siapa? Nggak bisa Pak Bu, kita itu bisa melihat Allah. Lawang di dalam hati kita ruhaniyah tertutup dengan sesuatu. Apa mungkin logika ini? Saya bisa melihat jenengan sementara mata saya terhijabi tertutup sesuatu? Nggak mungkin toh? Nggak mungkin. Sama ruhaniyah kita juga begitu. Apa mungkin bisa tembus pada Allah bersaksi kita asyhadu sampai ke ilallah sementara ruhaniyah kita terhijabi dengan sesuatu tadi? Nggak mungkin. Mestinya sesuatu itu harus kita nafikan. Apa cukup kita hanya berzikir secara lesan jahri la ilaha illallah la ilaha illallah? Gak cukup, harus ada zikir lagi nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau zikir jali, zikir siri ini sudah jenengan paham, maka lanjutlah zikir yang tahapan kedua, zikir khafi, atau bisa dikatakan zikir siri. Dalam dunia thariqah disebut zikir ismudat, ada yang mengatakan zikir khafi. Terserahlah, zikir yang dilakukan berirama dengan nafas, jantung. Itu bagaimana caranya nanti? Gini Pak, masuk di tahapan kedua tentang zikir. La ilaha illa huwa. Huwa artinya dia. Ini biasanya mursyid-mursyid kita di thariqah mengajarkan kita zikir nafas, zikir khafi, disebut zikir khafi atau zikir siri. Dikatakan siri, tidak diucap di lisan tapi di hati, bersamaan irama nafas keluar masuk. Terserah, ada yang memakai metode masuk hu, keluar Allah, atau dibalik. Bahkan ada yang gaya metode masuk ditahan napas berapa detik, dilepas Allah. Monggo, itu metode. Cukupkah dengan zikir keduanya ini untuk bisa masuk tembus menghilangkan hijab tutupnya hati tadi? Hanya kita berzikir ismudat diucapkan baik di lisan maupun di hati. Sekarang saya jawab atas pengalaman saya Bapak Ibu mulai tahun 76. Berpuluh tahun ebes saya didik saya. Tahu ebes nggih? Ebes
Bapak abah iku ndidik saya. Pada waktu itu saya masih kelas 4 ibtidak. Kelas 4 ibtidak. Udah dididik. Tapi tidak diuraikan. Wis lah kelas, awakmu dikira iki. Nggih, namanya anak, Pak. Manut mawon. Manut mawon. Tidak dijabarkan sampah detail, enggak. Cuman kalau kau masuk, napas masuk, hatimu baca lahu. Kalau napas kau keluarkan, bacalah Allah. Bapak Ibu puluhan tahun Pak Bu. Bahkan satu hari satu malam pertama saya dikasih 10.000. Habis itu 15, terakhir 20.000. Satu hari satu malam. Kula niki duwe tangga. Tahun segitu itu beli karambol. Tahu karambol Pak Bu? Mak kula nek ngomong niku karambol singkatan karam-karam digembol, jadi ngono. Nate kula niki tangga kula niki tumbas karambol namine lare, Pak. Lali kula. Ambek kewajiban dulinan karambol. Ini kalau sing dipetik-petik iki lho. Treser sawen nang tahun segitu, Pak. Sampai asar iku lali, nggak ikut jamaah abah, sampai lali. Biasanya mantun asar iku langsung khususiah anak-anak ini. Tolah-toleh mukhlason kok gak ono. Ternyata saya main karambol, sampai lupa. Lah ketika itu saya ingat sekitar jam 4:30. Loh iya, pulang Pak. Apa yang terjadi? Saya di kamar mandi. Sampeyan tahu linggis? Linggis itu disawakno abah ke saya. Luwes tuh disawakno. Bahasa syariat kok umpama saya enggak lesan, mukhlason gak, malam ini gak ono gini. Bahasa syariat. Estu. Kejem. Orang tua kalau didik anaknya pada saat itu. Ya Allah. Kula eling ngoten niku mbrebes milih. Soro. Tapi ingatlah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Memang susah dan soro berat kita tembus pada Allah, akan tetapi kita tidak boleh berputus asa. Tidak boleh berputus asa untuk sampai pada Allah. Zikirnya terus menerus. Ingat, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Nafsu tidak akan pernah putus asa menggoda Anda untuk supaya ruh tidak bisa sampai pada Allah. Jadi sak jagat iki makhluk sing paling geding, makhluk sing paling gak setuju ruhaniah sowan ing ngersane Allah ya iku iblis. Nah memang tugasnya ning ngono ae. Nafsu iki gak seneng. Ruhaniah jenengan iki manakala akan melakukan perjalanan fitrah bertemu Allah mboten suka. Berbagai macam yang dihadapkan supaya jenengan kali kula niki tidak sampai pada Allah. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Surat Ibrahim ayat 3. Enggak akan ridho, enggak akan ikhlas manakala ruhaniah ini berangkat suluk menuju
usul pada Allah selalu dihalang-halangi. Wa yabghunaha, mereka akan berupaya mengalihkan, membengkokkan tujuan kita. Padahal Allah katakan ulaika fi dhalalim ba'id. Ingatlah, nafsu setan musuhmu itu tersesat amat jauh. Mengapa kau ikuti? Tersun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat hati panjenengan iki berzikir, zikir sir, kapan itu dilakukan? Ya, kapan itu dilakukan? Dibuka di dalam surat Al-Insan 25-26. Dibuka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ini Rasulullah. Mulai pagi sampai sore sibukkan ruhaniyahmu, hatimu berzikir pada Allah. Pertanyaannya, zikir yang mana yang bisa sampai tembus, sampai sambung terus Mbah Yai mau terhadap Allah? Boleh zikir jahri, boleh zikir siri, tapi harus ada lauk pauknya. Harus disertakan dengan sesuatu, zikir sesuatu nanti, yang nomor 3 nanti saya jelaskan. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam jangan tedung blekok ketorokan, cung. Kalau malam jangan tidur saja. Bangun, khalwat, bangun, kata Rasulullah tahajud. Wa minal laili fasjud. Tundukkan ruhaniyahmu terhadap hukum-hukum Allah. Fasabbih, bersihkan ruhaniyahmu tadi dari perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kesenangan dunia. Bagaimana caranya membersihkan? Bagaimana cara menghilangkan tutup iki? Allah ya karim. Muga-muga jenengan sadurunge seda diparingi Allah wusul dateng Allah. Amin. Tapi ya mun amin tok Pak Bu. Iki kok lakonono. Gus, ada jaminan? Ada. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut ayat 5. Iku Allah sendiri yang janji. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji akan menemuimu dalam waktu yang telah ditentukan. Allah sendiri yang menentukan. Ini Allah yang berjanji, bukan seongkok mukhlason makhluk, bukan. Al-Ankabut ayat 5. Udah. Zikir yang bagaimana yang bisa menjadikan ruhaniyahmu itu menembus hijab-hijab itu dan bertemu Allah, menyingkirkan apa? Menyingkirkan hijab-hijab penyakitnya hati di dalam hati panjenengan kali kula. Zikir yang manakah itu? Tadi sudah disinggung oleh Mbah Yai.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Al-Anbiya 87. Tadi Allah pertama, kedua huwa, ketiga anta. Kalau huwa jauh Pak, belum bertemu. Dia berarti tidak di tempat. Berarti kita masih zikirnya itu dilatih. Allah yang mana belum tahu. Ya sudah, ya sana. Nama itu masih nama, ya. Anta, lah ini sudah dekat. Anta artinya kamu. Berarti kamu di depan. Kalau kita bicara, kamu orangnya di depan apa jauh? Di depan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali panjenengan. Subhana, maha suci sopo Allah. Ini sesungguhnya saya kuntu yo saya iku minadz dzalimin, golongan orang dol. Ini ceritanya Nabi Yunus masuk di perut ikan. Kita selama ini Bapak Ibu, ruhaniyah mencintai selain Allah, sesungguhnya itu perbuatan zalim. Mohon maaf. Perbuatan maksiat itu ada dua, bisa dilakukan jasmani, bisa dilakukan rohani. Maksiati rohani pada Allah, kita telah mengingkari janji kita pada Allah. Bersukaria, bercinta, menghamba, memuja, memuji selain Allah. Bentuknya hati saya telah mencintai selain Allah. Jatuh di wanita, istri, suami, anak, harta benda. Ruhaniyah. Kalau jasmaniyah memang nggak apa-apa. Wajibnya Pak manusia, sifat basariyah, nggak apa-apa. Cuman yang dilarang adalah rohani. Sebab yang dijanji oleh Allah bukan jasmani, dulunya adalah rohani. Sesungguhnya ya Allah, saya adalah golongan orang yang zalim. Oleh karena itu saya bertobat. Anta berarti anta budallaha ka'annaka taro. Kata Rasul, iman yang benar itu iman yang sudah diihsan. Apa kata Rasul tentang ihsan? Anta budallaha ka'annaka taro. Ketika kau menyembah, secara fisik kau sholat, secara fisik kau berdiri, secara fisik kau duduk, secara fisik entah perbuatan apapun, ruhaniyah seakan-akan bisa melihat Allah. Gambarannya yang bagaimana? Ihsan itu. Inilah kita masuk pada zikir yang ketiga. Zikir inilah Bapak Ibu yang kami sebut sebagai dzikru bisiril asrar. Di dalam dzikir sirul asrar ada 3 pintu
untuk masuk di dalam alam kasyaf, untuk masuk di dalam alam musyahadah. Tergantung nanti bagaimana. Apa sih sirul asr dzikir itu? Zikir yang sudah tidak mengucap ruhaniyah dengan Allah, huwa, enggak. Karena sudah di depan. Zikir yang sudah tidak mengucap ismudat baik di lisan maupun di hati, enggak. Inilah yang kusebut adalah zikir rasa. Apa itu rasa? Iman. Sambungkanlah rasa dengan hidup di dalam dirimu pada waktu Anda berdiri, rukuk, sujud, duduk. Sebab kau tanpa Allah hidup di situ, nggak akan bisa berdiri sendiri, rukuk sendiri, sujud sendiri, nggak bisa. Kita di sini Bapak Ibu tanpa dikumpulkan, digerakkan Allah dalam diri kita, nggak mungkin bisa berkumpul sendiri. Betul? Iman sampean sudah wonten mriku? Sudah ya? Oke. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhana maha suci sapa alladzi. Bahasa Quran tidak mengatakan Allah. Alladzi, zat hidup, asra yang memperjalankan sapa hidup bi 'abdihi kelawan kawulane hidup. Kalau bahasa syariat bi'abdihi maksudnya kanjeng Nabi lailan ing dalam waktu wengi. Umpama ayat ini saya alihkan terhadap jenengan, dialah sang yang maha suci yang disebut alladzi, hidup yang memperjalankan panjenengan kalih kula rawuh di pondok pesantren Salafiyah Al-Masrurah. Allah, pertanyaannya, apakah dalam hatimu sudah ada rasa atau imankah bahwasanya kau bisanya hadir dihadirkan Allah? Itulah zikir yang kumaksud. Dalam hati jenengan ketika ngucap hu Allah atau lesan la ilaha illallah, ruhaniyah jenengan ini harus sambung menyang gesang, harus sambung menyang urip. Ruhaniyah jenengan hanya beriman sambung terhadap Allah. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut nanti kalau kita bicara mana sih wujudnya Allah itu nanti dulu harus ada sambungan. Iman jenengan harus dibangunkan, iman yang seperti itu. Iman yang kemana? Iman yang hanya Allah. Contoh. Jenengan ngangkat nasi mau makan, atau jenengan ngangkat tuyo mau ngunjuk, umpama. Tanpa Allah bisa saya ngangkat sendiri di sini? Gak bisa. Jadi hati sampean harus sambung rasa menyang gesang ning kene. Hati sampean harus hanya beriman pada Allah yang memperperankan semuanya ini. Sebagai isim fa'ilnya, sebagai subjeknya itu hanya Allah.
hati jenengan harus ada iman seperti itu. Dirasake, diimanke. Hanya Allah. Di manakah Allah itu? Dibuka dalam surat Al-Hadid ayat 3. Kalau tanya Allah di mana, sebetulnya itu iki nggak oleh ditakokno. Sebab seakan-akan Allah punya tempat dan bertempat. Oke lah, gak apa-apa, biar mudah. Sebab ayatnya juga ada. Huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Allah nggak bisa dihijabi dengan sesuatu apapun. Dan Allah tidak bisa terhijabi dengan sesuatu apapun. Allah pun juga tidak bisa dibatasi dengan sesuatu apapun. Berarti di dalam maupun di luar itu Allah ada. Cuman yang mana? Lagi itu toh. Si kalau unjuk di si. Monggo Bu nggih, Pak. Alhamdulillah. Hanya dengan rasa, dengan iman tadilah akan membimbing dan menghilangkan tutup itu. Yang tadinya ada iman dalam hatiku selain Allah. Contoh, tadinya kan gini. Ketika aku ngangkat dalam hatiku, aku yakin sing ngangkat aku. Sebab aku wujudnya yo aku. Padahal saya tahu la haula wala quwata. Kalau mohon maaf, manusia itu tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Loh, pas praktek lo mengapa kok lupa aku? Justru saya yang mengakui diriku yang melakukan. Loh ini lo maksiat, Pak. Ini maksiatnya ruhania. Ini hijabnya hati saya. Lah, cara untuk menghilangkan iman-iman yang seperti itu diganti dengan iman Allah. Buka di dalam surah Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tidak ada paksaan ajaran ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran yang membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu. Sebab oleh karena terbelenggu ruhaniyah kita oleh hawa nafsu, itulah lalai kita pada Allah. Iman kita tidak pada Allah. Iman kita terhadap itu selain Allah, diriku tadi loh Pak, merasa aku kuat, bisa mengangkat dan lain sebagainya. Wa may yakfur bitaghuti, barang siapa yang mau menghilangkan iman-iman yang disebut at-taghut, hijabnya hati, maka wa yu'min billah, maka dia akan hanya beriman pada Allah atas segala apapun. Dengan begitu mudahlah ruhaniyah bertemu Allah. Berarti apakah la ilaha illa anta itu dibaca? Tidak. Pertama tadi saya katakan di dalam Sirul Asr ada 3 tahap. Su'aul basiroh. Kedua, ainul basiroh. Ketiga, hakul basiroh. Apa su'aul basiroh?
dalam hati sampean ada cahaya nur ilahi, nur makrifat pada Allah. Mana nur makrifat pada Allah? Hati panjenengan itu sudah ada iman bahwasanya yang bisa mengangkatkan gelas itu adalah Allah. Bukan semata-mata karena diri saya. Saya sholat berdiri, ruku, hati ini sibuk di su'aul basirah, dirasa, di iman yang merukukkan, mensujudkan. Hati selalu ada di situ. Berarti kalau hati sudah ada rasa, berarti cahaya makrifat itu sudah ada. Tinggal tancapkan terus zikir tersebut, tancapkan. Semakin nancap zikir tersebut, maka semakin besar cahaya makrifat yang diberikan Allah terhadap ruhaniyah tersebut. Sebab dengan cahaya itu kegelapan akan sirna. Mohon maaf, ruangan ini penuh cahaya. Dengan penuh cahaya ini maka semuanya kelihatan. Kalau cahaya ini hilang, nggak ada, yang terjadi adalah kegelapan. Ketika Anda berjalan, nggak akan bisa melihat mana sandal, mana jurang, mana jalan, nggak tahu karena gelap. Sama. Ruhaniyah ketika saat kembali kepada Allah, nanti bila mana cahaya makrifat itu sudah menyala, maka wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Syarat yang kedua nanti, bila mana su'aul basyirah, apakah dibaca su'aul basyirah? Su'aul, enggak. Tadi saya katakan sirul asr itu zikir yang tidak mengucap. Pertama adalah merasa, mengimani. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Itulah disebut tali Allah. Talinya ruh pada Allah tidak terputus, pegang teguh terus, maka semakin lama gelap ini dengan sendirinya akan hilang. Yang namanya cintanya hati terhadap selain Allah tadi, soyo suwe soyo ilang. Walaupun secara jasmaniah jenengan itu orang kaya, orang terpandang, bi ilmihim, bi ibadatihim, bi amwalihim, secara fisik silakan. Tapi ketika saat Anda sudah, ruh ini sudah terus menerus berzikir tersebut, maka yang menggelapkan tadi tidak terpengaruh hati jenengan. Sebab hatimu millata Ibrahim Hanifa, condongnya sudah pada Allah. Sakit dilanjut? Oke. Kapan zikir ini kita laksanakan? Tadi sudah dikatakan dalam surah Al-Insan 25-26. Pagi sampai sore, walaupun jasmani kita itu repot ngurusi urusan makhluk dunia, tapi ruhaniyah tetap berzikir. Bila mana mudahnya sirul asrar di su'aul basyirah ini didorong dengan zikir yang nomor 2, zikir sir, melebu metu Allah. Mengapa tidak?
Di thariqah itu, makanya di thariqah kita dilatih zikir khafi. Allahu Allah dalam hati. Teruskan. Kadang-kadang belum membawa sirul asrar, kita sudah didatangkan cahaya kok. Belum sirul asrar padahal. Akhirnya kita ketemulah di dalam alam kasyaf. Di situ ada malakut, jabarut, lahut, bisa bertemu para malaikat, bertemu begebluk. Tahu begebluk ya? Ya siluman, ya apapun, jin, iblis. Atau lahut, masuklah kita di dalam alam bertemu para kekasih Allah. Semuanya itu makhluk. Dan bukan itu tujuan kita. Tujuan kita suluk sisalik adalah wusul bertemu Allah. Ning kadang-kadang kita dibonusi Allah ketemu dulu dengan para makhluknya Allah. Para makhluk gaibnya Allah ini. Enggak apa-apa, jangan takut jenengan. Jangan takut. Masuk di dalam alamnya jin, ganteng, ayu. Tapi sikil bebek. Enggak apa-apa. Beduk malaikat ketemu malaikat, udahlah, nikmati aja. Terus pegang zikir tersebut. Nah, berarti su'aul basyirah fungsinya adalah untuk menghilangkan, menafikan penyakitnya, tutupnya hati. Kapan itu hilang semuanya? Urusan Allah. Nanti Allah yang menilai sendiri. Kita hanya cukup melaksanakan apa yang diperintahkan Allah ini, yaitu berzikir. Nanti pada waktu yang sudah ditentukan Allah, masuklah kita di pos yang kedua, ainul basirah. Apa itu ainul basirah? Bertemu, melihat, bersaksi dengan benar asyhadu itu pada ilallah. Gambarannya bagaimana? Itulah disebut wusul, Pak. Disebut wusul, disebut bertemu. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Mohon dicatat. Tanda-tanda kalau sudah wusul adalah pertama. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Mereka yang dikatakan sudah bertemu Allah, la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hatinya tidak ada penemu atau iman selain Allah, enggak ada. Dalam hal konteks apapun. Contoh ya. Jenengan sholat. Ati sampai wis gak ono penemu, munculnya gerakan sholat dari Anda. Paham? Itu namanya nafi. Anda sudah tidak merasa, tidak beriman kalau bisanya gerak itu datangnya dari Anda. Enggak. Pertama. Atau di luar diri Anda. Contoh apa ini? Daun bergoyang. Anda tidak akan pernah mempunyai iman munculnya gerakan itu dari daun. Enggak. Dan tidak juga munculnya karena diterpa angin. Tidak, sebab angin, daun itu juga makhluk. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala.
Justru di dalam hatimu hanya beriman. Munculnya semua persoalan datangnya dari Allah. Dari Allah. Allah yang mana? Di dalam angin itu. Di dalam diri jenengan itu. Apakah hidup itu? Bukan. Hiduplah sifat. Hayatlah hiduplah. Itu sifat. Apakah wujudnya ya Allah itu? Allah itu nama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat semuanya. Terus mana yang memiliki wujudnya Allah? Yang memiliki wujudnya sifat hidup mana? Dibuka. Dibuka, Pak? Oke. Di depan saya ada meja. Ya. Di bawah meja disebut kolong, nggih Pak nggih. Umpama Pak, meja kami fanakan. Meja ini kami hilangkan. Terus di depan saya namanya apa? Gak bisa jawab dah. Bila suwarin wa kalamin wa lafdin. Laisa kamislihi syai'un. Inilah yang dimaksud Allah sesungguhnya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak akan pernah bisa kau menyerupakan dengan sesuatu apapun. Tidak bisa kau menyebut dengan sebutan apapun. Iki mentok Pak ya. Tandanya kemakrifat ya. Bisanya kita diem. Jadi kemanakah si Salik tadi? Yang bernama ruh. Ketika suluk dikatakan wusul kemana? Fana. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Buka di dalam hikam. Nama yang melihat dan yang dilihat dan mata untuk melihat semuanya fana. Tetapi mesti nancap di dalam hatimu. Itulah ainul basirah. Setelah di ainul basirah mesti Allah kasih stempel hakul basirah yang ketiga. Itulah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Itulah kekasih Allah. Muhammad kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ali Imran ayat 31. Jikalau cintanya umatmu ingin tak terima, kata Allah, diterima Allah, fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Kita harus menteladani Kanjeng Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nggih mboten? Pertanyaan, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Ini pertanyaan. Ya janganlah kau hanya berzikir bilisan, biqalbi, jali atau khofi, tapi hakiki juga sirul asror. Datangkan itu. Bahasa umum, mohon maaf ya, kita jasmani juga roha. Kita dididik Allah lewat syariat Kanjeng Nabi jasmani. Supaya jasmani ini patuh dengan hukum syariat. Kalau
waktunya sholat, yo sholat. Syariat. Tapi ruhaniyah kita dididik oleh Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Dididik ruhaniyah kita dengan tatanan tauhid. Itulah ilmu hakikat supaya ruhaniyah ini bisa sampai pada Allah, makrifat. Makanya di dalam apa? Islam ada syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Di sini ada dasarnya, ada. Buka di dalam surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Jasmani ya oke, rohani juga oke, syariat ya oke, hakikat ya oke. Ini loh Pak. Wahai orang bersyariat, bertorikohlah. Wahai orang yang bertorikoh, berhakikatlah. Wahai orang yang berhakikat, makrifatlah pada Allah. Sempurna. Jadi wayah sholat 5 waktu gak cukup jasmani saja, juga rohani. Sholati rohani jenengan adzikru bisiril asror. Hanya iman sibuk hati kita, meyakini, mengimani, merasakan bisanya segalanya ini karena Allah. Kalau sudah Anda itu disestempel Allah hakul basiroh, menyatakan, maka muncul dengan sendirinya zikir yang nomor 4. Luar ada lagi? Ada. La ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu nanti, kecuali harus mengemban wahyu puncakku. Puncak wahyuku ini sampaikan pada umatmu. Ilaihi annahu, mana yang dimaksud puncak wahyu? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budun, suruh nyembah nang aku. Artinya Bapak Ibu, wajib Rasulullah dan utusan sebelumnya itu mendidik umatnya di tingkatan zikir la ilaha illa ana. Artinya Bapak Ibu, ana itu Allah akan muncul dengan sendirinya dalam diri Anda. Niki bukan saya Siti Jenar lho Pak. Mohon maaf, awas keliru sampean. Manakala selain Allah di dalam diri Anda itu sudah tiada, termasuk Anda tadi. Tadinya kan saya merasa dalam hatiku yang kuat ngangkat, yang ngangkat gelas dan lain sebagainya. Dalam hatiku aku mukhlason. Lah makhluk to niku. Aku lupa dawe Allah la haula wala quwata illa billah. Tadinya aku masih merasa hatiku selain Allah yang bisa, yo aku iki. Iki contoh mawon lho Pak nggih. Tetapi ketika saat zikir
sirul asrar sudah kumandang terus menerus sampai Allah menyetempel kita sebagai kekasih Allah, maka dengan sendirinya muncul dalam hatiku iman hanya Allah yang segala-galanya. Dalam hatiku sudah tidak pernah mengakui kalau yang mengangkat ini aku bisa mengangkat. Tapi hatiku selalu muncul Allahnya yang segala-galanya. Saged dipaham nggih? Untuk menciptakan hati kondisi di wilayah ini Bapak Ibu memang susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ingat, aku kata Allah, jikalau memberikan petunjuk terhadap hambaku yang ku kehendaki, maka tidak satupun orang yang bisa menyesatkan, termasuk nafsu dan iblis tadi, nggak iso. Tapi jikalau aku menghendaki satu hambaku tak sesatkan, maka tidak ada satu hamba siapapun yang bisa menolong. Berarti itu ayat maksudnya semua itu datangnya dari Allah. Bukan lantas jenengan ketika awalnya tidak paham dengan zikir ini, terus dijelaskan pada malam hari ini, akhirnya jenengan paham terus melakukan terus sampai pada Allah nggahi kesimpulan sebabe muklason sing aweh weruh. Lah klirune wonten kene. Anda masih melihat makhluknya, jangan bos. Rasulullah sampun mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, katakan Muhammad kul innama ana basarum mislukum. Muhammad katakan terhadap umatmu apa yang dikatakan, innama ana, sesungguhnya saya iku basyarun, manusia, mislukum, sama dengan kau. Artinya jangan kau sembah aku, kata Rasul, sebab aku ya manusia. Jangan kau puja-puji aku, tapi sembah puja-pujilah siapa yang aku itu Rasulullah. Berarti Rasulullah melarang terhadap umatnya untuk menyembah beliau. Ruhaniyah, bukan jasmani, ruhaniyah. Melarang Rasulullah itu terhadap umatnya untuk memuja dan memuji terhadap beliau. Justru Rasulullah itu mengajak dan mengarahkan untuk menyembah, memuja, memuji pada Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Mengarahkan wajahnya ruh terhadap Allah itulah siratum mustaqim, jalan yang lurus. Mula jenengan menawi robitoh, tahu robitoh ya? Menghadapkan ruh wajahmu itu terhadap Allah saja. Ini wajahtu wajhiyah kemana? Lilladzi. Maksudnya ladzi lah Allah toh ya. Fatoros samawati wal ardh. Jangan wajahmu kau arahkan terhadap selain Allah. Kalau kau arahkan selain Allah, pasti kau akan mencintai selain Allah. Itu loh iman yang kepleset. Iman yang kepleset. Makanya kami meluruskan keimanan yang seperti ini sudah 23 tahun, Pak. Tapi yang memungsuhi saya luar biasa. Enggak masalah. Saya teringat terhadap Kanjeng Rasul di surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99.
Bagaimana ketika Rasulullah diperintahkan Allah untuk menjelaskan iman yang sebenarnya, pemujaan yang sebenarnya, digelarlah tentang zikir untuk sampai pada Allah. Apa yang beliau dapatkan? Cacian, makian, subhanallah, sampak-sampak. Di dalam salah satu ayat itu Rasulullah sempat hatinya sempit, dadanya. Karena apa? Beliau kasihan terhadap yang mencemooh, mencaci. Sebenarnya ini loh manfaatnya untuk kamu, bukan saya, kata Rasulullah. Demi hari besok yang amat kekal ini. Tapi Allah peringatkan, Muhammad, jangan bersempit dadamu, bertasbihlah kamu. Artinya kembalilah padaku. Yang membuat hal seperti itu juga aku. Itu kata Allah. Akhirnya saya tidak akan pernah menyalahkan yang mencaci dan memaki. Disebabkan karena menolak, dianggapnya bertolak belakang iman ini. Enggak. Kami belajar menteladani Rasulullah untuk tidak menyalahkan kepada mereka, karena mereka belum mengerti. Ingat ketika sejarah Rasulullah masuk di dalam kaum Taif, bagaimana penemuan kaum Taif? Kafir Quraisy mencaci, bahkan melempari kotoran onta, batu dan lain sebagainya. Malaikat Jibril menawarkan, ya Muhammad, kaum Taif semuanya yang tidak mau menerima ajaranmu, gimana kalau saya belani gunung Uhud? Bagaimana jawab Rasulullah? Ojo Bril, wong gak ngerti kate diapakno. Istilah lain, Pak. Bisakah Anda menyalahkan seseorang yang buta matanya ketika berjalan dia natap cagak? Salahkah dia? Halo? Mboten salah, karena memang tidak tahu. Belajar dari inilah, Pak, akhirnya kami bisa bertahan sampai detik ini. Estu. Belajar dari menteladani Rasulullah begini loh, Pak. Kami berdakwah tentang ketauhidan ini, meluruskan iman ini bisa bertahan sampai tahun 2003. Mulai tahun 2000, Pak, saya menyampaikan hal ini dengan door to door awalnya. Awalnya mboten kados netan. Sembunyi-sembunyi, Pak. Door to door. Yang mau datang saya kasih. Saya enggak mau dulu itu 2000 sampai 25 disuruh dakwah di luar, enggak mau. Yang mau masuk ke sini saya kasih tahu. Jadi intinya saya akan kasih namanya air manakala gelasnya itu moro. Datang terus dibuka, saya kasih. Moro kalau datang, kalau nggak dibuka ini nggak akan. Sekarang enggak. Gantian saya yang moro. Kalau dulu timbo madosi sumur, sekarang sumur goleki timbo. Wis penak lah sampean niki dipawenak nih Gusti Allah pun. Jan penak pol. Dalam pembahasan ya gitu, dulu secara isyarah kinaya, sekarang terang, membuat Anda mudah memahami, kemudian mengamalkan dalam hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, inilah di antara beberapa tahap zikir yang bisa sampai pada Allah. Kesimpulannya, silakan berzikir jahri,
Silakan berzikir siri, tapi sertakan ruhaniyahmu sirul. Dengan begitu wallahi Anda akan bisa liqo pada Allah. Sebab Allah sudah berjanji 2 syarat untuk bertemu aku yang harus kau hadapkan. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, berarti zikir tadi, ya dah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, 110 Al-Kahfi. Jangan pernah ada di dalam hatimu selain aku, kata Allah. Artinya jangan menyekutukan Allah ketika Anda solo utawa zikir atau beribadah. Jangan. Dalam hati jenengan tidak ada selain Allah, manakala jenengan ini menyertakan sirul asrar. Wes, kuncinya ada di situ. 2 syarat ini wajib kita datangkan manakala betul-betul jenengan ini kepingin bertemu Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini arti kebalikan, sungguh bejo, sungguh beruntung orang yang belum meninggal sudah bertemu Allah. Artinya ketika jenengan belum idza jaa ajaluhum datang, ruhaniyah jenengan iku sudah bertemu Allah ketika saat ajal itu datang mudah. Itulah yang disebut husnul khatimah. Oleh sebab itu saya hanya pesan satu aja, Pak. Saya jauh-jauh dari Mojokerto ke Yogyakarta hanya satu. Janganlah panjenengan mati dulu sebelum bertemu, sebelum makrifat pada Allah. Paham? Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika Anda zikir, lepaskan semua dirimu yang merasa bisa berzikir, lepaskan keakuanmu. Wis, nanti dibimbing Allah sendiri di situ. Anda jenengan akan bertemu guru sejati, cara wong kejawen. Siapa? Allah yang akan membimbing dirimu, sebab Allah ya di dalam dirimu, di luar dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Itulah. Berarti Allah tidak dialing-alingi dengan apapun. Sebetulnya ruh dengan Allah nggak ada yang ngaling-ngalingi, yang menutup. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Oleh karena kita tidak tahu, karena ada tutup. Yang membuat tutup ya kita sendiri. Dengan bentuk kita telah selingkuh terhadap selain Allah. Wis, pinten menit wau. Diluk ta ya? Singkat kata. Lewat surat apa tadi? Al-Ahzab 4142. Teruskan, tancapkan zikir itu tidak mengenal waktu. Ibu waktu di dapur sambil ngulek, rasakan Allah yang menggerakkan Anda. Sambil cuci, bapak sambil nyangkul, bapak sambil bekerja di kantor, bekerja dimanapun. Terus lakukan zikir sir dan sirul asrar dalam hatimu. Sebab dikatakan, diterangkan di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah, barang siapa yang mau terus menerus berzikir seperti ini, maka Allah akan mengutus utusannya yang disebut warid. Warid iku dari malaikat masuk di dalam jagatnya ruh, mengusir
hawa nafsu di dalam dirimu. Yang kedua akan membawa cahaya makrifat di dalam hati. Tujuannya untuk bisa liqo pada Allah. Oke? Mungkin itu beberapa proses zikir secara ringkas. Manakala ada yang perlu ditanyakan tentang masalah zikir, monggo. Nanti kita masuk pada sesi tanya jawab, silahkan. Mumpung saya masih ada di sini, habis ini nanti kula langsung ke Mojokerto karena pagi langsung kerja. Nggih, tiap hari Pak ngotene. Malam ngaji, pagi kerja, malam ngaji, pagi kerja. Ketepatan saya di sana kerjanya menjadi buruh, Pak ya. Buruh. Tahu buruh? Tahu buruh? Buruh. Halo, pelayan ini loh buruh. Nah, saya sebagai buruh Pak. Jadi itu tidak kami tinggalkan karena memang secara syariat diperintahkan Allah kami untuk kerja juga. Gitu loh, nggih. Secara fisik, nggih. Monggo kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Monggo. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Ki Haji Mukhlason Rosyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru. Beliau beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita ambil hikmah dan manfaat sehingga membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.